Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya mau menambahkan kapasitor ini untuk baterai LiFePO 4 48 volt 100 Ah di PLTS saya ini ya. Dulu saya pernah menggunakan 3 buah elko ini untuk baterai PLTS sistem 12 volt, dan sekarang karena saya sudah upgrade ke sistem baterai 48 volt, maka elko ini saya akan ubah formasinya agar bisa digunakan untuk baterai LiFePO 4 ini kawan-kawan. Kenapa perlu ditambah kapasitor? Memang kapasitor ini bisa untuk menambah nilai CCA baterai ya, sehingga kinerja baterai bisa lebih mumpuni untuk hentakan load beban yang tinggi, khususnya pada beban motor induksi ya. Tapi di sini saya pasang kapasitor ini tujuan utamanya bukan tujuan untuk itu. Saya pasang kapasitor ini untuk melindungi baterai dari hentakan awal pada saat MCB dari jalur baterai menuju ke inverter LF ini di on kan ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, inverter jenis low frekuensi dengan trafo toroid seperti ini, itu pada saat baterai dihubungkan ke terminal input baterai inverternya, maka pada saat itu akan terjadi aliran arus listrik yang besar walaupun hanya sepersekian detik ya. Sehingga kalau kita on kan MCB menuju inverter, indikator alarm baterai ini akan menyala berkedip seperti ini. Saya ulang ya. Nah, kedip seperti ini. Maka dari itu, untuk melindungi BMS baterai ini dari kerusakan, karena bisa saja kita melakukan seperti ini berkali-kali, maka perlu kita tambahkan kapasitor ya. BMS atau baterai manajemen sistem itu bisa protek atau bisa saja jebol ya jika dihantam arus besar berkali-kali ya, walaupun hanya sebentar ya, hanya sepersekian detik. Tapi dalam kondisi tertentu bisa saja ini bisa mengakibatkan kerusakan BMS kawan-kawan. Maka solusi paling sederhana adalah dengan menambahkan sebuah rangkaian kapasitor pada baterai ini ya. Elko ini berukuran 150.000 mikrofarad dengan tegangan kerja maksimal di 35 volt. Kalau untuk baterai atau aki 12 volt tentunya kita tinggal paralelkan saja, karena sistem aki 12 volt paling tinggi nilai tegangannya walaupun sedang di charge ya, itu hanya sekitar 14,2 volt saja, atau kita bulatkan sekitar 15 volt lah. Nilai segitu tentunya masih di bawah nilai maksimal tegangan kerja kapasitor ini ya. Rentangnya masih sangat jauh untuk mencapai 35 volt kawan-kawan. Nah, karena saya akan gunakan kapasitor ini untuk sistem baterai 48 volt, yang mana kalau sedang di charge baterai LiFePO 4 ini tegangannya bisa sampai sekitar 54 volt atau sampai 60 volt ya. Maka saya perlu menserikan kapasitor ini agar tegangan kerja kapasitor ini bisa bertambah. Jika 3 buah kapasitor ini saya hubungkan seri seperti ini, setiap kaki negatif dihubungkan dengan kaki positifnya secara berjejer seperti ini, maka nilai tegangan kerja kapasitor ini akan bertambah. 35 volt dari kapasitor 1 ditambah 35 volt dari kapasitor 2 ditambah lagi dengan 35 volt dari kapasitor 3, hasil totalnya jadi 105 volt kawan-kawan. Setelah terseri seperti ini, maka kapasitas kapasitor menjadi lebih kecil, yaitu hanya sebesar 50.000 mikrofarad saja. Ini didapatkan dari persamaan seri kapasitor, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per kapasitas kapasitor 1 ditambah 1 per kapasitas kapasitor 2 ditambah 1 per kapasitas kapasitor 3, sehingga kapasitas kapasitor totalnya 150.000 mikrofarad dibagi 3 sama dengan 50.000 mikrofarad. Nah, karena saya hanya butuh tegangan kerja maksimal hanya 60 volt saja, maka saya hanya gunakan 2 elko ini untuk di seri kawan-kawan, biar kapasitasnya juga tidak terlalu kecil ya. Kalau pakai 2 kapasitor di seri, berarti nanti tegangan kerja maksimal elko menjadi 70 volt, yang merupakan penjumlahan dari tegangan masing-masing kapasitor. Untuk kapasitas kapasitornya menjadi 75.000 mikrofarad kawan-kawan. Sekarang tinggal saya charge dulu kapasitornya. Saya pakai charge SMPS 15 ampere, tegangan outputnya 53,4 volt. Karena ini kapasitas elko nya juga tidak terlalu besar ya, jadi langsung saja saya akan charge. Oke, ini elko nya sudah terisi, tinggal kita hubungkan ke terminal baterainya. Kita pasang kabel yang positif dari kapasitor menuju ke terminal baterai yang positif. Kabel negatif dari elko kita hubungkan ke terminal baterai yang negatif juga. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang kita tes efektivitas kapasitor ini kawan-kawan. Saya akan on kan MCB DC dari baterainya yang menuju inverter.
Nah, sekarang ketika MCB baterai saya on kan, LED indikator alarm pada baterai sudah tidak berkedip sama sekali ya. Itu artinya rangkaian seri 2 elko ini sudah bekerja dengan baik. Sekarang BMS sudah aman karena beban arus kejut menuju inverter sudah dibantu oleh kapasitor ini. Oke, bagi kalian yang menggunakan baterai atau aki untuk beban-beban inverter, alangkah lebih baiknya ditambahkan kapasitor seperti ini ya. Walaupun sifatnya opsional, tapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, tergantung kondisi baterainya dan beban-beban kelistrikannya juga. Ini demi melindungi baterai sehingga masa pakainya itu bisa jauh lebih panjang kawan-kawan. Kalau mau lebih jos lagi, kita bisa gunakan jenis super kapasitor ya, dengan daya simpan energi yang jauh lebih besar tentunya. Semakin besar kapasitor tentunya akan semakin baik, tapi memang harganya juga tentunya akan lebih mahal ya. Pemasangan power bank dengan kapasitor seperti ini tentunya akan sangat membantu kinerja baterai ya, sehingga baterai itu kerjanya bisa jadi lebih ringan. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.